Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai kewajiban lancar, ketentuan, dan juga kontingensi. Jadi saya di sini sebelum dimulai, saya di sini sebagai moderator dengan nama Cakra Danu Aditya Pujarto dengan NIM 2021-12-11-023. Dan juga ada teman saya, 2 orang. Saya Muhammad Fitra Faizin Sahal dengan NIM 2021-121-1025. Dan saya Dani Aksan Arasyad dengan nomor NIM 2021 11 12 018. Oke, langsung saja dimulai ke pembahasan materinya. Next. Jadi, aduh. Jadi tujuan pembelajaran di sini tuh setelah mempelajari bab ini, kita diharapkan itu dapat menjelaskan sifat penilaian dan pelaporan arus kewajiban. Terus yang kedua itu jelaskan akuntansi untuk berbagai jenis profesi. Terus yang ketiga itu jelaskan akuntansi untuk kerugian dan keuntungan kontingensi. Yang terakhir itu tunjukkan bagaimana menyajikan dan menganalisis yang terkait dengan kewajiban informasi. Oke, next. Di sini ada perhatian jawab bab 13, current liabilities, provision, and contingencies. Terus di sini tuh di current liabilities itu ada account payable, notes payable, current maturities, ada of long term debt, ada short term obligation, ada dividend payable, customer advance and deposit, dan juga lain-lainnya. Terus di provision ini ada recognition of provision, measurement of provision, ada common types of provision, ada juga disclosures related to provisions. Terus di kontingensinya ini ada contingent liabilities dan juga aset. Terus untuk presentation dan analysisnya itu ada presentation of current liabilities dan juga analysis of current liabilities. Next. Di sini ada 3 karakteristik penting. Yang pertama itu adalah kewajiban saat ini. Yang kedua itu timbul dari peristiwa masa lalu. Dan yang ketiga ini menghasilkan arus keluar sumber daya, yaitu uang tunai, barang, dan juga jasa. Next. Lanjutnya kewajiban lancar. Jadi sebuah kewajiban lancar itu dilaporkan jika salah satu dari 2 syarat ada. Yang pertama itu kewajiban itu diharapkan akan diselesaikan dalam siklus operasi normalnya, atau kewajiban itu diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jadi siklus operasi ini adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa dan realisasi kas akhir yang dihasilkan dari penjualan dan penagihan selanjutnya. Next. Selanjutnya ada kewajiban lancar. Yang pertama itu kewajiban lancar tipikal, yaitu yang pertama ada hutang, hasil bayar, hutang jangka panjang jatuh tempo dalam 1 tahun, ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan dibayar kembali, ada hutang dividen, ada uang muka dan simpanan nasabah, ada pendapatan diterima di muka, ada hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai, ada pajak penghasilan terutang, ada selanjutnya ada kewajiban terkait karyawan. Selanjutnya kewajiban lancar mengenai akun hutang atau hutang dagang. Jadi saldo yang terutang kepada orang lain untuk barang, persediaan atau jasa yang dibeli dengan akun terbuka. Yang pertama itu ada jeda waktu antara penerimaan jasa atau perolehan hak atas aset dan pembayarannya. Yang kedua ini persyaratan penjualan, misalnya itu 2/10, N/30 atau 1/10 EOM. Biasanya ini menyatakan periode kredit yang diperpanjang biasanya 30 hingga 60 hari. Next. Lanjutnya ada hutang wesel, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Nah, hutang weselnya timbul dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi lainnya. Selanjutnya, wesel ini diklasifikasikan sebagai jangka pendek atau jangka panjang. Dan juga wesel ini dapat berbunga atau tanpa bunga. Next.
Selanjutnya ada nota berbunga diterbitkan. Ini ilustrasinya. Jadi Castle Bank ini setuju untuk meminjamkan 100.000 pada tanggal 1 Maret 2019 ke Landscape Corporation. Terus jika Landscape menandatangani catatan 100.000, 6% 4 bulan. Jika 4 bulan, jadi Landscape ini mencatat kas yang terima pada tanggal 1 Maret sebagai berikut. Jadi uang tunai ini masuk sebesar 100.000 di debit dan kreditnya itu tertulis sebagai hutang wesel sebesar 100.000 pada tanggal 1 Maret. Next. Selanjutnya, jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan hutang pada tanggal 30 Juni 2019. Perhitungan bunganya kan tadi kan 100.000 minjamnya, terus dikali 6% dikali 4/12. Hasilnya itu 2.000. Beban bunga di debit dan juga hutang bunga di kredit. Lanjutnya pada saat jatuh tempo 1 Juli 2020, Landscape ini mencatat pembayaran wesel dan bunga yang masih harus dibayar ini sebagai berikut. Jadi hutang wesel itu 100.000 di debit, hutang bunganya itu sebesar 2.000, terus di kreditnya ini ditulis sebagai uang tunai 102.000 di kredit keluar. Next. Di sini ada nota tanpa bunga diterbitkan, ada ilustrasinya. Jadi pada tanggal 1 Maret, Landscape ini kan menerbitkan wesel tanpa bunga senilai 102.000, 4 bulan tanpa bunga kepada Kastil Bank. Nah, nilai saat ini dari uang kertas itu kan adalah 100.000. Lalu Landscape ini mencatat transaksi ini sebagai berikut. Nah, uang tunai di debit sebesar 100.000 dan hutang weselnya di kredit hanya 100.000. Next. Selanjutnya, jika Landscape menyusun laporan keuangan setiap semester, maka dibuat jurnal penyesuaian berikut untuk mengakui beban bunga dan kenaikan wesel bayar sebesar 2.000 pada tanggal 30 Juni. Jadi beban bunganya itu di debit sebesar 2.000 untuk beban bunga, terus di hutang weselnya itu di kredit ditulis 2.000. Terus pada saat jatuh tempo 1 Juli, Landscape ini harus membayar wesel sebagai berikut. Tadi 100.000 ditambah 2.000, jadi di debit ini hutang weselnya bertambah sebesar 102.000 dan di kredit ini uang tunainya berkurang sebesar 102.000. Oke, next. Next. Next saja ini. Jadi 1 September membeli persetujuan dari Orient Company secara kredit sebesar 50.000. Terus dari B ini mencatat pembelian kotor dan menggunakan sistem persetujuan periodik. Terus 1 September berarti pembeliannya ini di debit sebesar 50.000 dan di kredit ditulis sebagai akun hutang sebesar 50.000. Selanjutnya, pada tanggal 1 Oktober ini menerbitkan uang kertas 50.000 dengan 12 bulan, 8% kepada Orion sebagai pembayaran rekening. Jadi jurnal ini akun hutang di debit 50.000 dan hutang wesel di kredit sebesar 50.000. Nah, untuk perhitungan bunganya ini kan 50.000 dikali 8% dikali 3/12. Sama dengan 1.000. Jadi beban bunganya itu di debit sebesar 1.000 dan juga hutang bunganya di kredit sebesar 1.000. Next. Di sini pada tanggal 1 Oktober selanjutnya meminjam sebesar 75.000 dari Shore Bank dengan menandatangani wesel senilai 81.000 selama 12 bulan tanpa bunga. Jadi jurnalnya ini uang tunai bertambah di debit sebesar 75.000 dan hutang wesel bertambah sebesar 75.000 di kredit. Terus perhitungan bunganya ini kan 6.000, jadi 6.000 dikali 3/12 sama dengan 1.500.
Jadi pada tanggal 31 Desember beban bunganya ini bertambah 1.500 debit dan utang wesel bertambah 1.500 di kredit. Next. Di sini ada kewajiban lancar utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Jadi bagian dari obligasi, surat hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam 1 tahun anggaran berikutnya. Ini mengecualikan utang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika yang pertama itu dipensiunkan oleh aset yang diakumulasikan untuk tujuan yang belum disajikan dengan benar sebagai aset lancar. Yang kedua ini dibiayai kembali atau dipensiunkan dari hasil penerbitan utang jangka panjang baru, atau yang ketiga ini ada dikonversi menjadi saham biasa. Next. Terus kewajiban jangka pendek diharapkan dibiayai kembali, itu untuk mengecualikan dari kewajiban lancar jika keduanya dari kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama itu ada harus berniat untuk membiayai kewajiban kembali kewajiban dalam jangka panjang. Yang kedua ini harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian kewajiban setidaknya selama 12 bulan setelah tanggal pelaporannya. Next. Next, ini nanti ada di pembahasan exercise mengenai 13 strip 4. Nah, selanjutnya ada kewajiban jangka pendek A. Yang ini memiliki kewajiban jangka pendek 50.000 yang jatuh tempo pada 1 Maret 2019. Nah, CFO ini berdiskusi dengan pemberi pinjamannya apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2021. Asalkan yang setuju untuk memberikan jaminan tambahan, kesepakatan itu dicapai pada tanggal 1 Februari 2019. Nah, untuk mengubah persyaratan pinjaman untuk memperpanjang itu tempo kewajiban menjadi 1 Maret, laporan keuangan ini diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 1 April 2019. Jadi kewajiban dari 50.000 ini terus di 2018, 31 Desember, terus pembiayaan kembali lengkap ditulis di 1 Februari 2019, terus kewajiban jatuh tempo untuk pembayarannya 1 Maret 2019, dan penyataan penerbitan ini ditulis pada 1 April 2019. Next. Nah, kewajiban jangka pendek, jadi yang ini memiliki, ini masih sama, terus jadi karena perjanjian itu tidak ada pada saat pelaporan tanggal 31 Desember 2019, jadi kewajiban tersebut itu harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Next. Nah, selanjutnya perjanjian tersebut ditandatangani pada 18 Desember 2018. Terus surat pernyataan itu diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2019. Jadi pembiayaan kembali lengkap ditulis di 18 Desember 2018. Kewajiban dari 120.000-nya ini ditulis pada 31 Desember 2018 akhir tahun. Terus kewajiban jatuh tempo untuk pembayarannya ditulis pada 15 Februari. Terus pernyataan penerbitannya tulis pada 31 Maret 2019. Next. Oh. Jadi kewajiban jangka pendek yang tadi melanjutkan tadi. Jadi sejak perjanjian tersebut berlaku pada tanggal pelaporan 31 Desember 2018, kewajiban ini dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Next. Utang dividen, yaitu jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada pemegang sahamnya sebagai akibat dari otorisasi Dewan Direksi. Nah, umumnya ini dibayar dalam waktu 3 bulan. Selanjutnya, dividen yang tidak diumumkan atas saham preferen kumulatif tidak diakui sebagai kewajiban. Selanjutnya, utang dividen dalam bentuk saham ini, saham tambahan ini tidak diakui sebagai kewajiban, terus dilaporkan dalam ekuitas. Next. Ada uang muka dan setoran pelanggan. Jadi setoran tunai yang didapat dikembalikan diterima dari pelanggan dan karyawan. Ini tuh dapat diklasifikasikan sebagai saat ini atau tidak lancar kewajiban. Next.
Selanjutnya ada pembayaran diterima sebelum menyediakan barang atau melakukan jasa. Jadi type of bisnisnya ini ada airline, magazine publisher, ada hotel atau dealer, ada retailer. Terus unearned revenue ini kalau di airline ini unearned passenger ticket revenue, kalau magazine ini unearned subscription revenue, kalau hotel ini unearned rental revenue, kalau auto dealer ini unearned warranty revenue, terus retailer ini unearned gift card revenue. Dan revenue ini passenger hanya kebalikan saja ini unearned yang dihilangkan dan sama sampai sales revenue. Next. Ini ilustrasi, jadi Sport Pro Magazine ini menjual 12.000 langganan tahunan pada 1 tahun 2019. Harganya itu 18 masing-masingnya. Terus siapkan entry jurnal Sports Pro 1 Agustus 2019 dan entry penyesuaian tahunan 31 Desember 2019. Jadi dikali ini kan 12.000 langganan, harganya masing-masingnya 18, berarti 12.000 dikali 18. Uang tunai ini di debit sebesar 216.000, dikredit ditulis sebagai pendapatan diterima di muka sebesar 216.000. Terus pada tanggal akhir tahun 31 Desember, di debit ini ditulis sebagai pendapatan diterima di muka 90.000 dan pendapatan berlangganan dikredit sebesar 90.000. Didapat dari 216.000 dikali 5/12. 5/12 ini dari Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah itu 5 bulan per 12 bulan. Dapatnya 90.000. Next. Di sini ada kewajiban lancar, hutang penjualan dan pajak pertambahan nilai. Pajak konsumsi umumnya baik, pajak penjualan atau PPN. Nah, tujuannya ini adalah untuk menghasilkan pendapatan bagi pemerintah. Terus kedua, sistem menggunakan metode yang berbeda untuk mencapai tujuan ini. Next. Nah, di sini Hello Supermarket ini menjual roti kepada konsumen pada hari tertentu seharga 2.400. Nah, dengan asumsi tarif pajak penjualan sebesar 10%, Hello Supermarket ini membuat jurnal berikut untuk mencatat penjualannya. Terus ini ada ilustrasi, PPN ini dikumpulkan setiap kali bisnis membeli produk dari bisnis lain dalam rantai pasokan produk, menggambarkan yang pertama ini kan Hill Farms Wheat Company ini menanam gandum dan menjualnya ke Sunshine Baking seharga 1.000. Nah, terus Hill Farm ini membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN-nya itu sebesar 10%. Berarti 10% dari 1.000 ini sebesar 100. Berarti di debit ini ditulis uang tunai sebesar 1.100. Terus di kredit ini pendapatan penjualan tadi 1.000. Nah, terus PPN itu 100 ditulis di kredit ini sebagai hutang pajak pertambahan nilai sebesar 100. Next. Nah, selanjutnya Sunshine Baking ini membuat roti dari gandum ini dan menjualnya ke Halo Supermarket seharga 2.000. Nah, Sunshine Baking ini membuat entry sebagai berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN itu 10%. Nah, kalau ini 2.000 berarti 10% dari 2.000 kan 200, uang tunai debit 2.200, terus di kreditnya itu pendapatan penjualan sebesar 2.000 dan PPN itu sebagai hutang pajak PPN harus dikredit. Terus Sunshine Baking ini kemudian mengirimkan 100 kepada pemerintah, bukan 200. Alasannya ini karena Sunshine Baking telah membayar 100 ke Hill Farm Sweat. Nah, selanjutnya Halo Supermarket ini menjual roti kepada konsumen seharga 2.400. Ini ilustrasi. Terus Halo Supermarket ini membuat entry berikut untuk mencatat penjualan dengan asumsi PPN ini sebesar 10%. Maka terus pendapatan penjualan di kredit 2.400 dan hutang pajak pertambahan nilai di kredit sebesar 240. Terus Halo Supermarket ini kemudian hanya mengirimkan 40 ke otoritas pajak karena mengurangi PPN 200 yang telah dibayarkan ke Sunshine Baking. Jadi kalau udah bayar ke Sunshine Baking, sisanya hanya sedikit yang dibayarkan kepada otoritas pajak negara. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Muhammad Fitra Faizin Sahal.
Oke, selanjutnya sebentar. Hmm, Maaf, saya izin toilet ya. baik, silahkan. Oke, selanjutnya di kewajiban lancar hutang pajak penghasilan. Nah, bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Contohnya hutang pajak yang merupakan kewajiban lancar, kemudian korporasi harus melakukan pembayaran pajak secara berkala, dan yang terakhir perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan akuntansi. Next, masuk ke kewajiban terkait karyawan. Nah, jumlah yang terutang pada karyawan untuk gaji atau upah dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Nah, kewajiban lancar dapat mencakup yang pertama ada potongan gaji, kemudian absensi yang dikompensasi, dan yang terakhir yaitu bonus. Next. Masih di kewajiban terkait karyawan. Yang pertama yaitu potongan gaji. Di antaranya potongan gaji itu pajak jaminan sosial, dan pemotong pajak penghasilan. Nah, kalau di sini untuk item yang income tax withholding, contohnya pajak jaminan sosial itu yang nanganin si karyawan. Nah, kemudian employee reports this amount as liability until remitted. Next. Nah, di sini ada ilustrasi mengasumsikan gaji seorang karyawan per minggunya itu $10.000. Nah, seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial itu 8%, dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar 1.320, dan iuran serikat kerja sebesar 88%. Nah, perusahaan mencatat upah dan gaji yang dibayarkan dan pemotongan gaji karyawan sebagai berikut. Nah, karena beban upah dan gajinya itu $10.000, kemudian semua hal yang dipotongnya kayak pemotongan hutang pajak 1.320, terus kemudian ada hutang jaminan sosial 800, itu 8%-nya dari 10.000, kemudian hutang iuran serikat itu 88, maka uang tunainya itu sebesar 7.792. Next. Kemudian di sini perusahaan catat gaji majikan sebagai berikut. Nah, beban pajak penggajian pada hutang pajak jaminan sosial itu sebesar 800. Nah, di sini si majikan ini harus mengirimkan kepada pemerintah bagiannya dari pajak jaminan sosial bersama dengan jumlah pajak jaminan sosial yang dipotong dari kompensasi kotor setiap karyawan. Next. Nah, untuk absensi yang dikompensasi, absen berbayar untuk liburan, sakit, dan bersalin, kemudian dan juga cuti. Nah, untuk hak pribadi, majikan ini memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada seorang karyawan bahkan setelah dia memutuskan hubungan kerja. Nah, untuk akumulasi hak, karyawan dapat meneruskan ke periode mendatang jika tidak digunakan pada periode yang diperoleh. Dan hak yang tidak terakumulasi jangan dibawa ke depan, mereka lapse jika tidak digunakan. Next. Nah, contohnya di sini ilustrasi Amutron NV mulai beroperasi pada 1 Januari 2019. Perusahaan ini memperkerjakan 10 orang dan membayar masing-masing 480 euro per minggu. Nah, karyawan ini mendapatkan 20 minggu liburan yang tidak digunakan pada tahun 2019. Pada tahun 2020, karyawan menggunakan minggu liburan, tetapi sekarang mereka masing-masing mendapatkan $540 per minggu. Nah, Amutron memperoleh akumulasi pembayaran liburan pada 31 Desember tahun 2019. Di sini ada beban gaji dan upah pada gaji dan hutang upah itu sebesar 9.600. Nah, untuk pencatatan di tahun 2020, pembayaran liburannya itu gaji dan hutang upah gaji pada beban upah dan beban upah pada uang tunai. Next. Kemudian untuk kewajiban terkait karyawan bagi hasil dan paket bonus. Nah, pembayaran kepada karyawan tertentu atau semua karyawan di samping gaji atau upah reguler mereka. Yang pertama yaitu bonus yang dibayarkan adalah biaya operasional. Kemudian yang kedua, bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Next. Ketentuan.
Nah, sebuah persediaan adalah kewajiban, waktu, atau jumlah yang tidak pasti. Dilaporkan sebagai saat ini atau tidak saat ini sebagai beban. Jadi umumnya ini yang pertama adalah kewajiban yang berhubungan dengan litigasi, garansi atau garansi produk, terus kemudian restrukturisasi bisnis, dan yang terakhir kerusakan lingkungan. Next. Untuk pengakuan provisi, perusahaan memperoleh beban dan kewajiban terkait untuk provisi hanya jika tidak kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama, perusahaan memiliki kewajiban ini hukum atau konstruktif sebagai akibat peristiwa masa lalu. Kemudian yang kedua, kemungkinan arus keluar sumber daya diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang terakhir, estimasi yang andal dapat dibuat. Next. Nah, contoh pengakuan di sini diasumsikan bahwa estimasi yang andal dari jumlah kewajiban dapat ditentukan. Nah, di situ ada ilustrasinya dan pertanyaannya, Schultz Santos recognize di statement finansial posisinya dengan debt a provision for the warranty cost yet to be settled. Next. Ada contoh pengakuan. Kewajiban konstruktif adalah kewajiban yang timbul dari tindakan perusahaan di mana yang pertama dengan pola praktik masa lalu yang mapan, kebijakan yang dipublikasikan atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu. Dan yang kedua, akibatnya perusahaan telah menciptakan harapan yang sah dari pihak lain bahwa ia akan melaksanakan tanggung jawab tersebut. Next. Nah, contoh pengakuan di sini Christian Dyer has policy of refunding purchase to dissatisfied customer even though it is under no legal obligation to do so. Its policy of making refunds it's generally known. Nah, pertanyaannya haruskah Christian Dior itu merecord a provision untuk refund mereka? Nah, diasumsikan bahwa estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Next. Di sini untuk pertanyaan simpulannya itu haruskah Marison merecognize provision for legal claims di Desember tanggal 31 2019. Ini juga diasumsikan kalau estimasi yang andal atas jumlah kewajiban dapat ditentukan. Next. Untuk pengukuran ketentuan, bagaimana cara perusahaan menentukan jumlah yang harus dilaporkan untuk provisi? Nah, menurut IFRS, jumlah yang diakui harus dari estimasi terbaik dari pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban ini. Nah, estimasi terbaik ini merupakan jumlah yang akan dibayar perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Next. Nah, jenis ketentuan umum ini ada 6. Yang pertama yaitu gugatan, kemudian ada garansi, yang ketiga imbalan yang harus dibayar, yang keempat lingkungan, yang kelima kontrak yang memberatkan, yang keenam restrukturisasi. Nah, IFRS ini membutuhkan pengungkapan yang luas terkait dengan ketentuan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, perusahaan jangan nge-record atau lapor di catatan kontingensi resiko umum yang melekat pada operasi bisnis. Contohnya kemungkinan terjadinya peperangan, kemudian pemogokan, atau bencana yang tidak dapat diasuransikan, dan resesi bisnis. Next. Masuk ke ketentuan litigasi, perusahaan harus mempertimbangkan hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat liabilitas hubungan dengan tertunda atau terancam proses pengadilan, dan aktual atau mungkin klaim dan penilaian. Yang pertama, jangka waktu di mana penyebab yang dasari tindakan yang terjadi. Kemudian yang kedua, kemungkinan dari hasil yang tidak menguntungkan. Dan yang terakhir, kemampuan membuat perkiraan yang masuk akal dari jumlah kerugian. X. Masih di ketentuan litigasi, dengan hormat setelan yang belum diajukan dan klaim dan penilaian yang belum ditegaskan, perusahaan harus menentukan yang pertama, derajat kemungkinan bahwa gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dapat diajukan. Dan yang kedua, itu kemungkinan dari hasil yang tidak menguntungkan. Nah,
Jika keduanya mungkin terjadi, jika kerugiannya dapat diperkirakan secara wajar, dan jika penyebab tindakan tersebut bertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus memperoleh kewajiban. Next. Untuk ketentuan litigasi, di sini ada ilustrasi source ES terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember tahun 2019. Yang pertama, kita disuruh untuk membuat jurnal di tanggal itu dengan mengasumsikan kemungkinan bahwa Skorsis akan bertanggung jawab atas 900.000 sebagai hasil dari gugatan ini. Kemudian yang kedua, untuk membuat jurnal tanggal 31 Desember dengan asumsi bukan kemungkinan bahwa Sorsis akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun yang sebagai akibat dari gugatan ini. Nah, untuk yang A ini kerugian gugatan pada kewajiban gugatan, yaitu sebesar 900.000 tadi. Kemudian untuk yang B, itu tidak diperlukan pencatatan karena kerugian tersebut tidak diakui karena kecil kemungkinannya suatu liabilitas telah terjadi pada 31 Desember 2019. Next. Masuk ke ketentuan garansi. Janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan kuantitas, kualitas, atau kinerja dalam suatu produk. Nah, jika kemungkinan besar pelanggan akan membuat klaim garansi dan perusahaan dapat memperkirakan secara wajar biaya yang terlibat, perusahaan harus mencatat biayanya. Next. Perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Yang pertama di sini ada garansi jenis jaminan, jaminan kualitas bahwa barang atau jasa bebas dari cacat pada titik penjualan. Yaitu kewajiban harus dibebankan pada periode barang yang disediakan atau jasa dilakukan dengan kata lain pada titik penjualan. Dan perusahaan harus mencatat kewajiban garansi. Next. Untuk garansi jenis jaminan, faktanya Denson Machinery Company memulai produksi mesin baru pada Juli 2019 dan menjual 100 mesin ini seharga $5.000 tunai pada akhir tahun. Nah, setiap mesin bergaransi selama 1 tahun. Denson memperkirakan berdasarkan pengalaman masa lalu dengan mesin serupa bahwa biaya garansi rata-rata $200 per unit. Selanjutnya, sebagai akibat dari penggantian suku cadang dan layanan yang dilakukan sesuai dengan garansi mesin, biaya garansi akan dikenakan sebesar $4.000 pada tahun 2019 dan $16.000 pada tahun 2020. Pertanyaannya, apakah entry jurnal untuk penjualan dan biaya garansi terkait untuk 2019 dan 2020? Next. Nah, di sini untuk mencatat di Juli 2019, mengakui penjualan mesin dan akrual kewajiban garansi, yaitu uang tunai pada pendapatan penjualan sebesar $500.000. Next. Nah, kemudian untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2019, itu dicatat biaya garansi pada kas inventaris gaji yang masih harus dibayar sebesar $4.000. Next. Nah, untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2019, entry-nya ini sebagai berikut. Yang pertama, mencatat jurnal penyesuaian untuk mencatat perkiraan biaya garansi dan kewajiban garansi untuk klaim garansi yang diharapkan pada tahun 2020, yaitu biaya garansi pada tanggung jawab garansi sebesar $16.000. Nah, pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan melaporkan liabilitas garansi saat ini sebesar $16.000 yang didapat dari $20.000 dikurang $4.000. Laporan laba rugi untuk tahun 2019 melaporkan pendapatan penjualan sebesar $500.000 dan beban garansi sebesar $20.000. Next. Untuk garansi jenis jaminan, di sini untuk penjualan mesin dan biaya garansi terkait pada tahun 2019, entry-nya adalah sebagai berikut. Yaitu untuk mencatat pembayaran biaya garansi yang terjadi pada tahun 2020 terkait dengan penjualan mesin tahun 2019. Nah, tanggung jawab garansi pada kas inventaris gaji yang masih harus dibayar sebesar $16.000. Pada akhir tahun 2020, tidak ada kewajiban garansi yang dilaporkan untuk mesin yang dijual pada tahun 2019. Next. Nah, untuk ketentuan garansi, perusahaan sering memberikan salah satu dari dua jenis jaminan kepada pelanggan. Garansi jenis layanan, di sini garansi yang diperpanjang pada produk dengan biaya tambahan. Biasanya dicatat dalam rekening pendapatan jaminan diterima di muka.
Selanjutnya yaitu mengakui pendapatan dengan dasar garis lurus selama periode garansi jenis layanan berlaku. X. Nah, di sini ada ilustrasi untuk garansi jenis layanan, yaitu misalkan kita membeli mobil dari Halim Auto seharga 30.000 euro pada 2 Januari 2019, Hamlin memperkirakan biaya garansi jenis jaminan pada mobil menjadi 700 euro. Hamlin akan membayar perbaikan untuk 36.000 mil atau 3 tahun pertama. Mana saja yang lebih dahulu antara 36.000 mil atau 3 tahun pertama. Dalam 3 tahun pertama itu. Nah, Anda juga membeli untuk 900 euro garansi jenis layanan untuk tambahan 3 tahun atau 36.000 mil. Hamlin menanggung biaya garansi terkait dengan garansi jenis jaminan sebesar 500 euro pada tahun 2019 dan 200 euro pada tahun 2020. Nah, Hamlin mencatat pendapatan atas garansi jenis layanan dengan basis garis lurus atau straight line. Nah, pertanyaannya, entry apa yang harus dibuat Hamlin pada tahun 2019 dan tahun 2022? Masuk, lanjut. Nah, untuk larut entry-nya itu untuk mencatat penjualan mobil dan jaminan terkait di 2 Januari 2019, yaitu tunai di debit yang didapat dari 30.000 euro ditambah 900, dan pada pendapatan garansi yang belum diperoleh dan pendapatan penjualan sebesar 30.000 dan 900. Next. Nah, untuk mencatat biaya garansi yang dikeluarkan pada tahun 2019 itu biaya garansi pada kas inventaris gaji yang masih harus dibayar, yaitu sama-sama sebesar 500. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani Aksan. Oke, saya akan menjelaskan tentang garansi layanan larutan yang dimana pada ayat jurnal ini penyelesaian untuk mencatat perkiraan biaya garansi dan kewajiban garansi untuk klaim garansi jaminan yang diharapkan pada tahun 2020, yang dari mana jurnalnya dari 1 Januari sampai 31 Desember 2019 dengan jurnal biaya garansi di debit senilai 200 dan tanggung jawab garansi di kredit senilai 200. Pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan melaporkan kewajiban garansi sebesar 200 euro, yang dari 700 euro dikurangi 500. Laporan laba rugi untuk tahun 2019 melaporkan pendapatan penjualan sebesar 30.000 euro dan biaya garansi sebesar 700 euro. Terus lanjut, untuk mencatat pendapatan yang diakui pada tahun 2022 pada garansi jenis layanan, yang dimana pada jurnal 31 Desember 2022, yang dimana pendapatan jaminan di muka di debit dari senilai 300 dan pendapatan garansi di kredit senilai 300, yang dimana biaya garansi berdasarkan garansi jenis layanan akan dibebankan pada saat terjadi pada tahun 2022 sampai 2024. Lanjut ke jenis ketentuan umum, yang dimana hutang pertimbangan yang dijelaskan pada perusahaan sering melakukan pembayaran atau memberikan pertimbangan kepada pelanggan mereka sebagai bagian dari peraturan pendapatan. Perusahaan menawarkan premi, penawaran kupon, dan laba untuk merangsang penjualan. Terus perusahaan harus mengenakan biaya-biaya premi dan kupon menjadi beban dalam periode penjualan yang diuntungkan dari rencana tersebut. Di situ lanjut ke materi hutang pertimbangan, yang dimana pada Fluffy Cake Mix Ltd menjual kotak campuran kue seharga 3 euro per kotak. Selain itu, Fluffy Cake Mix menawarkan kepada pelanggannya mangkok besar yang tahan lama dengan imbalan 1 euro dan dari 10 kotak. Nah, mangkok pencampuran biaya Fluffy Cake Mix 2 euro itu, dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menembus 60% dari tutup kotak. Penawaran premium dimulai pada Juni 2019. Nah, pada 2019 ini, Fluffy Cake Mix membeli 20.000 mangkok pencampuran seharga 2 euro, menjual 300.000 kotak campuran kue seharga 3 euro per kotak, dan menukarkan 60.000 tutup kotak. Pertanyaan ini
entry apa yang harus dicatat Fluffy Cake Mix di 2019? Nah, di sini ada sebuah jurnal yang dimana untuk mencatat pembelian 20.000 mangkok pencampuran dengan harga 2 euro per mangkok pada tahun 2019. Yang dimana inventaris premium 20.000 mangkok dikali 2 di debit senilai 40.000 dan kepada cash di kredit senilai 40.000. Lanjut ke ayat jurnal untuk mencatat penjualan Cake Mix tahun 2019 adalah sebagai berikut. Cash senilai 300.000 kotak dikali 3 menjadi 900.000 di debit, habis itu kepada pendapatan penjualan di kredit senilai 900.000. Di situ untuk mencatat penembusan aktual 60.000 tutup kotak, tanda terima $1 per 10 kotak. Dan pengiriman mangkok pencampur yang dimana cash 60.000 dikali 10 kali 1 euro senilai 6.000, bis itu pengeluaran premi yang dimana di debit senilai 6.000 dan kepada inventaris premi di kredit senilai 12.000. Habis itu perhitungan kewajiban premi pada 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Computing of premium liability pada tanggal 19 itu total box top sold in 2019 300.000, estimate redemption in persen 60%. Habis itu di total menjadi 180.000, terus cost of estimate redemption 180.000 box dibagi 10 dikali 1, habis itu menjadi 18.000. Terus redemption to date-nya dikurangi 6.000 menjadi 18.000 dikurangi 6.000, liability-nya 12.000. Di situ jurnal penyesuaian untuk mencatat tambahan beban premi dan estimasi kewajiban premi pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut. Yang dimana biaya premi di debit senilai 12.000 kepada kewajiban premi di kredit senilai 12.000. Nah, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2019, laporan posisi keuangan melaporkan inventaris premium sebesar 28.000 euro. Dari 40.000 euro dikurangi 12.000. Habis itu sebagai aset lancar dan kewajiban premium sebesar 12.000 euro dari 18.000 dikurangi 6.000. Sebagai kewajiban lancar, laporan laba rugi tahun 2019 melaporkan beban premi 18.000 dari 6.000 ditambah 12.000 sebagai beban penjualan. Di situ ada jenis ketentuan pada lingkungan yang dimana sebuah perusahaan harus mengenali dan tanggung jawab lingkungan ketika memiliki kewajiban hukum yang ada terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan secara wajar jumlah kewajiban. Di situ ketentuan lingkungan yang dimana acara wajib, contoh kewajiban hukum yang ada, yang memerlukan pengakuan kewajiban termasuk, namun tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir, yang kedua pembongkaran restorasi dan reklamasi promaktif minyak dan gas bumi. Yang ketiga, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan. Yang keempat, biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Di situ ketentuan lingkungan yang dimana pengukuran termasuk juga lingkungan, yang dimana sebuah perusahaan awalnya mengukur kewajiban lingkungan pada estimasi terbaik dari biaya masa depan. Terus habis itu pengakuan dan alokasi untuk mencatat kewajiban lingkungan perusahaan menyertakan biaya yang terkait dengan liabilitas lingkungan dalam jumlah tercatat aset jangka panjang terkait dan mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Di situ ada sebuah ilustrasi pada ketentuan lingkungan yang dimana pada 1 Januari 2019, Wildcat Oil Company mendirikan anjungan minyak di Teluk Meksiko, yang dimana Wildcat secara hukum diharuskan untuk membongkar dan menghapus platform pada akhir masa pakainya, diperkirakan 5 tahun. Nah, Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya $1 juta berdasarkan tingkat diskonto 10% nilai wajar kewajiban lingkungan diperkirakan $629.920 yang dimana 1 juta dikali 62092 yang dimana Wilkat mencatat kewajiban ini pada tanggal 1 Januari 2019 sebagai berikut yang dimana jurnalnya platform pengeboran di debit senilai $620.920 terus kepada kredit tanggung jawab lingkungan senilai $620.920.
Lanjut, ilustrasi selanjutnya selama masa pakai aset, Wildcard mengalokasikan biaya pengentingan aset ke beban. Dengan menggunakan metode garis lurus, Wildcard membuat entry berikut untuk mencatat beban ini. Nah, yang dimana pada tanggal 31 Desember 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023, yang dimana pencatatan penjurnalannya beban penyusutan di debit dari nilai 620.920 ribu dolar dibagi 5 ya, yaitu menjadi 124.184 ribu kepada di kredit akumulasi penyusutan aset pabrik senilai 124.184 dolar. Di situ ada ilustrasi selanjutnya yang dimana selain itu Wilkat harus mengakumulasikan beban bunga setiap periode. Wilkat mencatat beban bunga dan peningkatan terkait kewajiban lingkungan pada tanggal 31 Desember 2019 sebagai berikut, yang dimana beban bunga 620.920 dolar dikali 10% di debit menjadi 62.002 dolar. Di situ kepada di kredit tanggung jawab lingkungan yang dimana 62.092 dolar. Di situ pada tanggal 10 Januari 2024, kontrak Wilkat dengan Ring Reclaimment Income untuk membongkar platform dengan harga kontrak 995.000 dolar, Wilkat membuat jurnal berikut untuk mencatat penyelesaian kewajiban, yang dimana 10 Januari 2024, yang dimana tanggung jawab lingkungan di debit senilai 1 juta kepada keuntungan di kredit penyelesaian kewajiban lingkungan senilai 5.000. Habis itu di kredit juga cash yang dimana 995.000. Di situ jenis ketentuan yang dimana ketentuan kontrak yang membebani, yang dimana ada sebuah penjelasan yang biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih paling sedikit untuk keluar dari kontraknya, yang lebih rendah dari, yaitu pertama biaya pemenuhan kontrak atau kompensasi atau hukuman yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontraknya. Di situ ada sebuah ilustrasi tentang ketentuan kontrak yang membebani, di mana Smart Sport beroperasi secara menguntungkan di pabrik yang disewakan dan membayar sewa bulanan. Smart memutuskan untuk memindahkan operasinya ke fasilitas lain, namun sewa fasilitas lamanya berlanjut selama 3 tahun ke depan. Sayangnya, Sumarto tidak bisa membatalkan sewa dan juga tidak bisa menyewakan pabrik ke pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang berat ini adalah 200.000 euro. Dalam hal ini, Sumarto membuat entry berikut, yang dimana rugi kontrak sewa di debit senilai 200.000 euro kepada kewajiban kontrak sewa di kredit senilai 200.000 euro. Habis itu ketentuan kontrak yang membebani ini asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Sumarto dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak dalam 200.000 euro. Namun, Sumarto dapat membatalkan sewa dengan membayarkan denda 175.000 euro. Dalam hal ini, Sumarto harus mencatat kewajiban sebagai berikut, yang dimana pencatatan jurnalnya, yang dimana rugi kontrak sewa di debit senilai 175.000 kepada kewajiban kontrak sewa di kredit senilai 175.000. Habis itu ada ketentuan restrukturisasi, yang dimana restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan mengubah sebuah secara material baik, yang dimana satu ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis itu dijalankan. Nah, perusahaan diharuskan memiliki rencana formal yang rinci untuk restrukturisasi dan telah memberikan harapan yang valid kepada mereka yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut. Lanjut, ada ketentuan restrukturasi, yang dimana pada IFRS memberikan pedoman khususnya terkait biaya yang kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari provinsi restrukturisasi, yang dimana pada ilustrasi 13 ini biaya termasuk atau tidak termasuk dari restrukturisasi provisi. Di situ ada asuransi diri, yang dimana asuransi diri adalah bukan asuransi, tapi asumsi resiko. Ada sedikit pembenaran
teoritis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan beban hipotesis untuk biaya asuransi. Kondisi untuk akrual dinyatakan dalam IFRS tidak puas sebelumnya terjadi peristiwanya. Lanjut ke perusahaan harusnya menyediakan rekonsiliasi saldo awalnya hingga akhir untuk setiap kelas provinsi utama. Mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut. Selain itu, pada provinsi yang dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan. Yang kedua, pengungkapan tentang ketidakpastian yang terkait dengan arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan. Habis itu ada kontingensi yang dimana kewajiban kontingensi ini tidak diakui dalam laporan keuangan karena yang pertama kemungkinan kewajiban yang belum dikonfirmasi. Yang kedua kewajiban ini yang mungkin besar pembayarannya tidak akan dilakukan atau kewajiban ini yang estimasinya kewajiban tidak dapat dibuat dengan andal. Lanjut ada sebuah ilustrasi yang menyajikan pedoman umum untuk akuntansi dari pelaporan kewajiban kontingensi ini. Habis itu ada sebuah aset kontingen adalah kemungkinan aset yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaan akan menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan. Aset kontingensi tipikal adalah kemungkinan penerimaan uang dari hadiah sumbangan bonus. Yang kedua, kemungkinan pembalian dana pemerintah dalam sengketa pajak. Yang ketiga, kasus pengadilan yang tertunda dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan. Aset kontingensi ini tidak diakui pada laporan posisi keuangan tersebut. Di situ ada aset kontingensi yang dimana ilustrasi aturan pengumuman yang umum yang terkait dengan aset kontingensi disajikan dalam ilustrasi di bawah ini. Nah, aset kontingensi ini diungkapkan ketika arus masuk manfaat ekonomi dianggap lebih memungkinkan daripada tidak terjadinya lebih besar dari 50%. Di situ ada penyajian kewajiban lancar yang dimana biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuhnya, yang dimana selisih antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material pada presentasi dan analisis. Habis itu ada penyajian kewajiban lancar. Nah, ini ada sebuah ilustrasi pada Wilmer International Limited pada Desember 31. Di situ ada likuiditas mengenai kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayaran. Ada dua rasio untuk membantu menilai likuiditas. Ada ilustrasi yang dimana hitung dua rasio ini menggunakan informasi untuk Wilmar International Limited atau SGP di ilustrasi ini. Yang dimana ada sebuah rumus current ratio per liabilities. Terus untuk mencari exit test ratio ya dimana cash ditambah short term investment ditambah net receivable sama dengan current liabilities dan sama dengan bla bla bla. Di situ ada memasuki soal dan jawaban pada chapter 12. Yang dimana ada exercise 12.15 yang akan dibacakan oleh Sahel. Oke, untuk exercise 12.5 yaitu tentang correct intangible asset account sebagai resensi appointed auditor for NG. Nah, di sini kita diminta untuk select account before 6-month financial statement di tanggal 30 Juni tahun 2019 yang prepared. The controller for NG mentioned that only one account is kept for intangible asset. Nah, di sini diminta untuk membuat journal entry necessary to correct this account dengan mengasumsikan patent hasil useful life itu selama 12 tahun. Next. Nah, ya di sini didapat research and development sebesar 940.000. Nah, untuk patennya itu tadi 75.000. Dan untuk rent expense itu didapat 65.000, untuk prepare trainnya itu 27 kali 91.000 didapat 26.000. Terus advertising expense sebesar 207.000, income summary or loss account itu sebesar 141.000.
Untuk bond payable-nya itu 82.950 dan interest expense itu 1.050. Dicatat pada kreditnya itu share premium ordinary-nya itu 250.000 dan sisanya itu intangible asset sebesar 1.288.000. Nah, di sini 84.000 dibagi dengan 240 bulan, yaitu 350 dibagi 350 kali 3 sama dengan 1.050. Sama dengan 350 kali 3 yaitu 1.050. Nah, kemudian 84.000-nya ini dikurang 1.050, maka didapat 82.950. Nah, untuk pattern amortization expense itu karena tadi 12 tahun lamanya, jadi 75.000 dibagi 12 dikali setengah, didapat 3.125. Dicatat pada patents or accumulated amortization-nya 3.125. Next. Selanjutnya 12.10. Jadi during 2018 Matsumura Ltd spend ini nge-spend sebesar 170.000 in research cost. As a result, a new product called the New Edge Pino was patented. Jadi the patent was obtained on October. Terus pada tanggal 1 2015 dan mempunyai legal life of 20 tahun dan useful life-nya ini selama 10 tahun. Jadi legal cost ini legal cost of 24.000 ini relate untuk paten were incurred as of October 1 2018. Jadi instruksinya ini suruh prepare all journal entry. Terus pada tanggal 1 Juni 2020 Matsumura ini nge-spend 12.400 to successfully prosecute a patent infringement suit. Terus di 2022, Matsumura determined that a competitor product would make the new edge final obsolete and the patent worthless by Desember 31, 2023. Oke, next. Untuk A ini research and development expense di debit sebesar 70.000, di cash di kredit sebesar 170.000. Nah, terus pada debit ada lagi paten sebesar 24.000 tadi, terus di cash sebesar kredit 24.000. Terus paten amortisasi expense-nya di debit 600, terus di kredit 600 didapat dari 24.000 dibagi 10 dikali 3 per 12. Terus pada tanggal bulan tahun selanjutnya paten amortisasi expense-nya 2.400, terus di debit dan juga di kredit paten sebesar 2.400 didapat dari 24.000 dibagi 10. Untuk yang B-nya ini 12.400 pada debit, di kasa 12.400. Terus paten amortisasi expense sebesar 2.575 ada debit, terus di kreditnya itu sebesar 2.575. Dapat dari 1.000 ditambah 1.575 dan ini ada rincian di bawahnya. Terus pada tanggal tahun selanjutnya paten amortisasi expense pada debit sebesar 2.700, terus di kredit patennya itu sebesar 2.700 didapat dari 32.400 dibagi 12. Terus yang C-nya ini 2011 dan tahun selanjutnya paten amortisasi expense ini sebesar 14.063 pada debit dan patennya ini di kredit sebesar 14.063 dapat dari 28.125 dibagi 2. 28.125 ini dapat dari 32.400 dikurang 1.575 terus dikurang lagi dengan 2.700 didapat 28.125. Oke, next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dani sampai selesai. Bentar. Nge-lag, bentar.
ini ya. Ya, lu singkat aja dan. Oke, kita akan membahas tentang problem 12.4 yang dimana accounting for Rudy cost yang dimana pada tahun 2017 Robinhood Tool Company membeli barang for into purpose research and development laboratory at a cost of 60.000 sampai itu management estimate about 50% of the project of the research and development group will result on long-term benefit. Di situ pada number of project yang dimana salaries and employer benefitnya yang dimana 15, terus salaries and employee-nya 90.000 dan seterusnya. Di situ instruksi yang dimana under IFRS yang dimana how the terms above relation to research and development activities be reported on the following financial statement. Yeah, in the company income statement for 2019, thus and B in the company's statement of financial position as of December 31, 2019. Terus habis itu be sure to give a title and amount and briefing just type your presentation. Habis itu apa ya jawaban tuh? Solution A. Income statement item and amount for the year ended December 31 2010. Research of development expense $148.000, terus amortization of patentnya 88.000 dibagi 10 tahun menjadi 8.800 dan seterusnya. Habis itu yang B, statement of financial position item and amounts as of Desember 31, 2010 yang dimana land 60.000, building net accumulated depreciation of 16.000. Habis itu paten kapitalis development cost dan seterusnya. Habis itu 88.000 dibagi 10.000 dikali 3/4, terus 88.000 dibagi 10, yang dimana semua biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan untuk proyek yang ditinggalkan dan proyek dalam proses yang harus dibebankan ke beban pada saat terjadinya. Biaya penelitian dan pengembangan yang dikeluarkan untuk penyelesaian proyek dengan manfaat jangka panjang dicatat sebagai biaya pengembangan yang dikapitalisasi. Paten diperoleh untuk hak manufaktur dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Akibatnya biaya dari paten dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud dan diamortisasi selama itu hidup yang berguna. Nah. Di situ sekian, terima kasih atas pemaparan materi dari kelompok 4 tentang kewajiban lancar chapter 13 dan soal jawab chapter 12. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas tutur kata kami yang salah. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.